Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratita Sri Widyastuti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dewi Savitri mengenai konsep ekuitas dan permasalahannya. Penurunan modal setoran. Modal setoran tidak akan berkurang kecuali adanya pembayaran atau pembagian dividen yang dapat dikategorikan sebagai dividen likuidasi atau penarikan kembali saham yang beredar secara permanen. Contoh dari permasalahan penurunan modal setoran yaitu adanya saham Teasuri. Saham Teasuri biasanya dikeluarkan oleh investor dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan atas nama perusahaan itu sendiri. Nah, dalam pendekatan atau konsep yang diterapkan dalam transaksi Teasuri sendiri itu ada dua, yaitu konsep satu transaksi dan konsep dua transaksi. Yang pertama, konsep satu transaksi merupakan metode cost karena jumlah rupiah total yang dibayarkan dianggap seakan-akan merupakan kos pembelian saham Teasuri. Dan yang kedua yaitu konsep dua transaksi. Konsep ini merupakan pemerolehan kembali saham sebagai saham Teasuri yang dianggap sebagai likuidasi pemegang saham, sedangkan penjualan kembali saham Teasuri dianggap sebagai penerbitan saham baru. Selanjutnya, mengenai perubahan laba ditahan. Perubahan laba ditahan ini memiliki dua faktor utama yang mempengaruhi besarnya laba ditahan. Yang pertama yaitu laba atau rugi periodik dan pembagian dividen, dan yang kedua yaitu transaksi yang tergolong dalam transaksi modal. Dari beberapa penyebab laba ditahan dalam satu periode berubah itu, selain adanya dua faktor utama di atas, adapun faktor lainnya seperti karena adanya penyesuaian periode lalu, kemudian koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya, dan pengaruh perubahan akuntansi serta kuasi reorganisasi. Mari kita bahas satu persatu dari beberapa faktor di atas. Yang pertama yaitu penyesuaian periode lalu. Penyesuaian periode lalu adalah perlakuan terhadap suatu jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi periode masa lalu atau yang baru ditemukan atau yang baru diakui pada masa sekarang, bukan sebagai pengurang ataupun penambah perhitungan laba tahun sekarang yang masuk dalam statement laba rugi tahun sekarang, tetapi sebagai penyesuaian terhadap laba ditahan awal periode sekarang. Artinya dalam penyesuaian periode lalu ini, apabila di periode lalu terdapat laba yang belum diakui atau belum ditemukan, nah baru ditemukan di periode sekarang, maka laba tersebut diperhitungkan bukan untuk pengurang ataupun penambah di perhitungan laba tahun sekarang, tetapi diperhitungkan untuk penyesuaian laba ditahan di awal periode sekarang. Nah, menurut FISB sendiri, suatu jumlah rupiah akan dapat diperlakukan sebagai penyesuaian periode lalu jika jumlah rupiah tersebut satu dapat diidentifikasi secara tegas sebagai akibat atau dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan-kegiatan bisnis dalam periode tertentu masa lalu. Yang kedua yaitu tidak timbul akibat peristiwa ekonomi yang terjadi setelah tanggal statement keuangan periode yang lalu. Dan yang ketiga yaitu sangat bergantung pada ketetapan pihak selain manajemen, serta tidak dapat ditaksir atau diantisipasi secara layak sebelum adanya ketetapan tersebut. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan merupakan sebuah tindakan
untuk membetulkan kesalahan dalam penyajian suatu akun ataupun post. Dapat dikatakan sebuah kesalahan apabila suatu jumlah rupiah harus berasal dari 1. Kesalahan hitung, 2. Kesalahan aplikasi atau penerapan prinsip akuntansi, dan yang terakhir yaitu kekeliruan menggunakan fakta yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan. Adapun 3 perlakuan yang dilakukan di dalam koreksi kesalahan. Yang pertama yaitu koreksi sebagai penyesuai laba ditahan. Penyesuaian yang diperlukan terhadap laba yang pernah dilaporkan harus dilakukan langsung terhadap akun laba ditahan untuk semua kasus, kecuali untuk koreksi-koreksi yang jumlahnya tidak terlalu besar atau material sehingga tidak mengganggu pelaporan laba normal. Dan yang kedua yaitu koreksi sebagai penyesuai modal setoran lain. Paton menegaskan bahwa koreksi yang berkaitan dengan penggunaan aset dalam periode-periode yang lalu dengan alasan apapun hendaknya harus dipisahkan dengan premium saham. Premium saham sendiri merupakan komponen modal setoran, dan jika pemisah antara model setoran dan model operasi laba harus tetap dipertahankan, maka tidaklah tepat untuk menggunakan model setoran untuk menyerap koreksi atas laba yang perlakuannya dilaporkan, kecuali jika 1. Laba bersih tahunan berjalan dan laba ditahan telah habis. Lalu penyesuaian yang mempengaruhi model setoran tersebut mendapatkan persetujuan dari pemegang saham, dan laba ditahan yang diakumulasikan setelah penyesuaian modal tersebut diberi tanggal. Artinya laba ditahan yang dilaporkan kemudian diperoleh dari operasi setelah penyesuaian tersebut. Dan yang ketiga yaitu koreksi sebagai komponen statement laba rugi. Menurut Paton dan Litlon, perlakuan ini dilakukan dengan alasan bahwa statement laba rugi kumulatif yang didasarkan atas statement-statement yang terdahulu harus menunjukkan laba ataupun rugi komprehensif sepanjang riwayat perusahaan sampai tanggal sekarang. Dan yang ketiga yaitu faktor perubahan akuntansi. Perubahan akuntansi adalah kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap konsistensi dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Adapun 3 macam perubahan akuntansi yaitu yang pertama perubahan prinsip atau metode akuntansi, dan yang kedua yaitu perubahan taksiran akuntansi, dan yang ketiga perubahan kesatuan pelaporan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perubahan prinsip atau metode akuntansi. Perubahan ini misalnya adanya pergantian metode depresiasi dari persentase nilai buku ke garis lurus ataupun sebaliknya. Selain itu, perubahan ini juga dapat disebabkan karena terbitnya standar baru yang menetapkan penggunaan metode tertentu ataupun menolak sama sekali metode tertentu. Kemudian perubahan taksiran akuntansi. Perubahan ini dapat terjadi sebagai akibat ditemukannya fakta baru atau informasi baru atau akibat pengalaman tambahan yang diperoleh perusahaan dengan taksiran tertentu. Contoh umum dari perubahan taksiran akuntansi itu sendiri yaitu adanya perubahan taksiran umur fasilitas fasis setelah perusahaan menggunakan ekuitas tersebut dalam beberapa periode akuntansi. Nah, yang terakhir yaitu perubahan kesatuan atau subjek pelaporan, di mana perubahan entitas pelaporan berarti perubahan organisasi atau lingkup kesatuan usaha yang dilaporkan dalam statement
keuangan. Menurut APBIM sendiri, mereka membatasi perubahan entitas dalam pelaporan seperti penyajian statement keuangan konsolidasi atau gabungan sebagai ganti statement perusahaan secara individual. Yang kedua yaitu perubahan grup perusahaan anak yang dimasukkan dalam statement keuangan konsolidasi, dan yang terakhir perubahan grup perusahaan-perusahaan yang membentuk statement keuangan gabungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 perlakuan alternatif metode dalam perubahan akuntansi. Yang pertama yaitu penyesuaian retroaktif. Metode ini mengakui pengaruh kumulatif perubahan dalam laba periode yang lalu sebagai penyesuaian periode lalu. Dan yang kedua ada penyesuaian sekarang, di mana metode ini mengakui adanya seluruh pengaruh perubahan dalam laba periode yang lalu sebagai komponen dalam menghitung laba periode sekarang atau periode terjadinya perubahan. Dan yang ketiga yaitu penyesuaian sekarang dan prospektif. Metode ini menyebar pengaruh kumulatif perubahan dalam laba periode yang lalu ke periode sekarang dan beberapa periode mendatang yang sesuai. Kemudian faktor yang keempat yaitu adanya kuasi reorganisasi. Kuasi reorganisasi sendiri merupakan reorganisasi tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar serta mengeliminasi saldo defisit. Nah, proses kuasi sendiri biasanya terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yaitu aset dan kewajiban perusahaan dinilai kembali atas dasar nilai pasar atau nilai wajar pada saat reorganisasi. Yang kedua, modal setoran lain atau agio saham harus ditentukan jumlahnya sehingga cukup besar untuk menutup defisit. Dan yang terakhir yaitu saldo debit laba ditahan dieliminasi dengan cara menerbitkan agio atau premium saham. Nah, menurut PSAK nomor 51 pasal 11, syarat-syarat yang dilakukan perusahaan yang dapat melakukan kuasi reorganisasi yaitu yang pertama, perusahaan mengalami defisit dalam jumlah yang material. Yang kedua, perusahaan sedang tidak menghadapi permohonan kepailitan. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat, saldo ekuitas sesudah kuasi organisasi harus positif. Dan yang terakhir yaitu perusahaan harus memiliki status kelancaran usaha dan memiliki prospek yang baik pada saat kuasi reorganisasi dilakukan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Isnanda. Terima kasih.